Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mohon izin dengan suara yang serak dan berat. Semoga tidak mempengaruhi penerimaan dan pemahaman terhadap ayat-ayat yang kita bahas insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azagha qulubuhum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jamaah rahimakumullah, juz 28 sebenarnya bukan juz yang membahas tentang kisah-kisah para anbiya. Namun perlu kita sadari bahwa di juz 28 ada 4 nabi yang disebut-sebut oleh Allah di juz 28 ini. Di Al-Mumtahanah ada Nabi Ibrahim. Di As-Saff ada Nabi Musa dan Nabi Isa. Di At-Tahrim ada Nabi dan walaupun bukan sebuah kisah panjang seperti di Asy-Syu'ara atau di Al-Qasas, di Yusuf dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita sadari bahwa penyebutan para anbiya di juz 28 ini mengingatkan kita tentang wahdatur risalah, ya, kesatuan misi, bahwa apa yang kita pahami di dalam Islam ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Ya, seperti yang disebut di surat Al-A'la, ya, Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi adalah kelanjutan daripada apa yang sudah disampaikan, disosialisasikan oleh para anbiya, sehingga jika ada manusia tidak beriman kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada Allah dan lain sebagainya, adalah manusia yang ketinggalan zaman, ya. Hidup kesiangan. Orang udah dari dulu beriman kepada Allah ini, hari gini belum mau beriman kepada Allah. Sehingga di surat Al-Ahqaf Rasulullah katakan, yang aku bawa ini bukan suatu hal yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yaf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun. Jadi karena yang harus kita pahami, apa yang kita imani daripada Al-Quran ini adalah kelanjutan, maka juga harus kita sadari konsekuensi yang ada. Ya. Konsekuensi yang ada. Konsekuensi beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kepada wahyunya. Salah satu konsekuensinya bahwa ya, manusia akan
selalu mendapat ujian untuk tidak komitmen, ya, untuk tidak berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik langsung maupun tidak langsung, manusia itu akan mendapat ujian. Ya. Maka apa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah ujian yang langsung, ya, disakiti oleh manusia-manusia yang tidak beriman, sehingga dia menggugah kaumnya, lima tu'dzunani waqad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Kenapa kalian harus menyakitiku, atau istilah sekarang memuliku, padahal aku hanyalah manusia yang mengajak kalian beriman kepada Allah, tidak mengajak yang lain-lain. Ya. Tapi itulah ujian bagi manusia saat diajak beriman kepada Allah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ya. Yang tidak menerima disebut dengan zaghu, ya, zaghu, yaitu manusia yang bertahan dalam kesesatannya. Maka siapa yang bertahan, maka Allah akan sesatkan, ya, atau akan Allah biarkan terus bertahan dalam kesesatannya. Maksudnya azahu qulubahu. Ya. Jadi kata dasar zahu itu dari kata zayhun. Ya. Zayhun itu ada di awal ayat Al-Imran. Fa'ammal ladina fi qulubihim zayhun. Ya. Penyimpangan, kesesatan. Ya. Dan manusia yang sudah berada dalam keimanan pun bisa masih mengalami penyimpangan. Yang sudah beriman itu masih bisa mengalami penyimpangan. Ya. Karena memang manusia itu lemah jika tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu Allah mengajarkan Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah hati ini bisa mengalami perubahan kesesatan setelah berada di jalan hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Maka siapa yang meminta kepada Allah seperti ini, itu bukti bahwa dirinya insya Allah kepingin selalu dalam hidayah. Ya. Maka siapa yang ingin selalu dalam hidayah, ya minta tolong kepada pemberi hidayah itu sendiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan siapa yang berada dalam hidayah berarti masih di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai menjadi orang yang defisit rahmat Allah. Pribadi yang kurang rahmat Allah bahaya. Rumah tangga kurang rahmat Allah bahaya. Apalagi negara kurang rahmat Allah lebih bahaya lagi. Ya. Maka mereka yang memusuhi para nabi atau penerus para nabi, mereka yang lebih memilih kesesatan daripada wahyu Allah, disebut oleh Allah sebagai orang-orang yang fasikin. Dan orang-orang yang fasikin tidak ditolong untuk mendapat hidayah Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya.
Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ya. Ya, termasuk agama ini memiliki satu kesatuan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Ya. Di mana Rasulullah belum hadir pun, belum lahir pun, Nabi Isa sudah mensosialisasikan kepada umatnya bahwa nanti ada Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Ya. Nama lain yang berbeda Muhammad. Ya. Maka ayat 6 menjelaskan wa idh qala Isa bin Maryam. Dan ketika Isa bin Maryam berkata kepada kaum, kepada Bani Israel, ya Bani Israel. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa dengan Bani Israel tidak punya hubungan nasab. Ya. Beda Rasulullah berdakwah kepada Quraisy itu punya hubungan nasab. Musa dengan Bani Israel punya hubungan nasab. Ya. Tapi Nabi Isa nggak punya. Ya, bagaimana punya? Karena cuma dilahirkan dari seorang ibu. Ya, ya Bani Israel. Ya. Ya ibrahnya di hari ini ya adalah seorang dai tidak merasa menjadi masalah ketika dirinya berdakwah di tempat yang bukan aslinya. Ya. Istilahnya pribumi non pribumi ya. Istilahnya Jawa dan non Jawa ya. Itu latar belakang itu hendaklah tidak menjadi hambatan baik bagi penerima dakwah itu maupun penyampai dakwah itu. Ya. Pendatang bukan pendatang ya. Apa saja ya. Karena Islam adalah dakwatul insan. Islam itu adalah dakwah mengajak manusia terlepas dari latar belakang apapun. Ya. Bahkan dengan latar belakang yang nggak berayah pun Allah inginkan manusia itu tetap mau menerima dakwah. Ya. Maka jangan sampai latar belakang dai itu mengganggu, ya, terutama mengganggu para penerimanya. Ya. Dia akan begini, dia itu orang ini, dia itu bukan orang ini, dan seterusnya. Ya, materi dakwah yang mengajak manusia beriman harus diterima dari siapapun datangnya. Bahkan Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah mengingatkan harus tetap menerima nasihat dari kakek-kakek yang sudah sepuh sekali. Yang kata Rasulullah, kamu tahu siapa itu kakek yang menemui kamu semalam? Dia adalah setan. Setan yang menyamar jadi manusia. Ya, ya walaupun dia setan, itu harus kamu terima. Ya. Innahu sadaqaka wa huwa kadzibun. Dia itu benar penyampaiannya walaupun dia sendiri orang jahat alias orang pembohong. Ya. Jadi apa nasihat setan kepada Abu Hurairah? Jangan lupa kalau mau tidur baca ayat kursi. Ya. Jadi setannya saja ya, sampai mengajarkan begitu. Ya. Sedangkan Rasulullah mengatakan apa?
hendaklah kamu kalau tidur baca ayat kursi. Fa inna syaitan la yaqrubuka. Siapa yang tidurnya baca ayat kursi, maka syaitan tidak akan mendekatinya. Nah itulah ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya tentu sebagai utusan Allah harus punya dokumen, ya. Dokumennya itu ya wahyu, ya. Karena itu manusia yang menyampaikan dakwah harus punya dokumen. Dokumennya adalah Al-Quran saat ini, ya. Sehingga bisa disebut dengan warathatul anbiya, penerus pewaris para nabi, karena yang disampaikan adalah isi daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan apa yang di depan saya berupa kitab Taurat. Ya. Maksudnya kalau bahasa agama itu ada, saya adalah ya penerus senior saya, maksudnya penerus Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Dan begitulah ya kita sebagai umat Muhammad, umatul Quran, sesungguhnya tidak terlepas daripada penerus semua senior-senior umat sebelumnya. Ya. Penerus Nabiullah Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan seterusnya. Ya. Walaupun Al-Quran yang lain, Al-Quran mengatakan, walaupun kita ini istilahnya junior banget ya, dibanding dengan umat-umat terdahulu, namun di sisi Allah, umat Muhammad ini punya kedudukan yang istimewa. Ya. Maka alangkah ruginya manusia yang menolak menjadi umat Muhammad, alias tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan Rasulullah, tidak beriman dengan para anbiya. Padahal kalau sudah menjadi umat Muhammad, menjadi umat yang spesial. Di Al-Baqarah awal juz 2 Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Jadi memang sangat junior, tapi menjadi andalan umat-umat terdahulu. Ya. Apakah mereka benar-benar beriman kepada Allah atau tidak, menjadi saksi kunci. Ya. Ya. Apalagi ya, menjadi penghuni surga yang terbesar itu adalah umat Muhammad. Ya. Penghuni surga mayoritas itu umat Muhammad. Ya. Sedangkan mayoritas ahli neraka siapa? Umat Nabi Nuh. Ya. Yaitu yang dari keturunan anak Nabi Nuh bernama Yafith. Dari keturunan Yafith lah. Ya. Allah akan menjadikan ahlun nar ya, menjadi mayoritasnya. Ya. Apalagi yang pertama masuk surga sebelum umat-umat yang lain, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu penting kita
betul-betul serius menunjukkan identitas kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya dan bersalawat kepadanya sebanyak-banyaknya. Sebagaimana yang kita pelajari di Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi aku ini penerus membawa kebenaran sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Tauratnya. Yang kedua, wa mubasysyiran, dan aku ini memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku bernama Ahmad. Ismuhu Ahmad. Apa bedanya Muhammad dengan Ahmad? Muhammad artinya terpuji. Ahmad artinya lebih terpuji. Ya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab setiap wazan pola kata dengan af'al itu artinya lebih gitu ya. Ya. Kabirun besar, akbar lebih besar, saghirun kecil, asghar lebih kecil. Ya. Jamilun indah, ajmal lebih indah. Ya. Jadi Muhammadun terpuji, Ahmad lebih terpuji. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan esensinya. Ya. Esensinya adalah terpuji. Ya. Ya. Bersyukur kepada Allah sedalam-dalamnya, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun hati kita begitu yakin dengan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita sangat merindukannya. Bahkan terkadang kita merasa malu jadi umat Muhammad, tapi masih banyak masih banyak hal-hal yang belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bersyukur ibu-ibu? Karena di zamannya ada manusia namanya Ummu Jamil. Ya. Ummu Jamil ini istrinya siapa? Abu Lahab. Ya. Yang sudah disebut, sudah dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Na'udzubillah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ya. Ya kalau menurut akal kita ya, kok bisa sih nggak beriman? Ya, sama ponakan sendiri. Ummu Jamil kan bibi bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari istri pamannya. Ya. Ketemu langsung, lihat langsung bagaimana baiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mulutnya itu jijik untuk menyebut Muhammad. Muhammad kan terpuji artinya. Ya. Jadi dia kalau menyebut Rasulullah dengan muzammam. Muzammam artinya tercela. Ya. Siapa bilang dia ya, terpuji, tercela. Ya. Jadi manggilnya muzammam. Ya. Saking ya, bencinya. Ya.
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak saja kepada pribadinya, kepada ajarannya, sampai namanya dibenci. Nggak mau menyebut Muhammad, tapi Muzammam. Nah, itulah dibalik nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada pelajaran penting. Mengapa Nabi Isa nggak mau manggil Muhammad, tapi Ahmad? Ahmad artinya terpuji, lebih terpuji. Kalau Muhammad terpuji, Ahmad lebih terpuji. Ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam tidak mau menyebut Muhammad, tapi Ahmad, karena rasa hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah itu juniornya, ya, walaupun Rasulullah itu belum hadir, belum lahir saat beliau mengatakan ini kan belum lahir, tapi hormatnya udah luar biasa. Ya, memang kalau manggil Muhammad apa? Kalau manggil Muhammad pemahamannya seakan-akan saya dengan Muhammad itu sama. Isa Muhammad. Ya. Ya. Dia nggak mau mengesankan antara dirinya dengan Rasulullah itu ada kesetaraan. Walaupun sama-sama Nabi, walaupun sama-sama da'i, walaupun sama-sama mendapat wahyu Allah. Nabi Isa paham betul bahwa Nabi terakhir ini walaupun junior saya, dia lebih mulia dari saya. Maka dia nggak mau manggil Muhammad, tapi manggilnya Ahmad. Dan Ahmad artinya apa? Lebih terpuji. Karena kalau Muhammad kesannya ada kesetaraan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, jika Nabi Isa yang jauh lebih senior dengan Rasulullah, begitu hormatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ya Nabi sama-sama ulul azmi, ya, sama-sama tidak kurang-kurang mendapat tu'dzunan, disakiti oleh umatnya sebagaimana Rasulullah disakiti. Namun tetap dia mengakui Rasulullah jauh lebih mulia dari saya. Ba'dismuhu Ahmad. Ya. Ini di satu sisi suatu kebanggaan bagi kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di sisi lain ini menuntut kepada kita untuk lebih bersemangat lagi menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sekian banyak ya, kriteria. Kriteria umat Muhammad itu apa saja? Marilah kita coba teliti dalam diri kita. Ya, ibaratnya kalau kriterianya itu ada 1000, kira-kira kita sudah berapa puluh, sudah berapa ratus. Ya. Mulai dari hal-hal yang sifatnya amali, secara amali apa saja yang sudah aku lakukan sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara qauli, apa yang saya ucapkan, adakah yang saya ucapkan sudah sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diperjuangkan betul-betul oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, manusia yang terkenal, ya, nggak ingin ada sekecil pun baik daripada ucapan, perbuatan, ya, yang tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Ali bin Abi Thalib ketika dia mengatakan
kepada para sahabatnya bahwa Rasulullah apabila bepergian suka baca zikir ini, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian ketawa senyum bahagia. Ditanya, apa hubungannya baca doa itu kamu ketawa wahai Amirul Mukminin? Ya dulu Rasulullah waktu ngajarin saya ketawa juga, jadi saya mau ketawa juga. Ya. Sampai seperti itu, ya upaya ingin menyesuaikan diri dengan Rasulullah. Memangnya Rasulullah kenapa ketawa? Ya. Maka Ali menjelaskan ketika manusia itu mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka Allah itu bangga kepada hambanya. Maka Allah memuji hambanya itu, katanya luar biasa hambaku ini betul-betul yakin bahwa di dalam dirinya tidak ada keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah pasti mengampuni orang yang mengatakan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Begitu bahagianya Rasulullah melihat respon atau mendengar respon Allah terhadap orang yang baca ini, maka Rasulullah tertawa bahagia. Ali pun meriwayatkannya juga tertawa bahagia. Ya, tapi ibu nggak usah ketawa ya. Ini cuma contoh komitmen yang luar biasa dari para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib yang tidak ingin dalam kehidupannya tidak ada kesesuaian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya bisa dipahami ya pengertian kata Ahmad. Ya. Indak dismuhu Ahmad. Ya. Falamma ja'ahum bil bayyinat. Namun setelah datang kepada mereka bukti-bukti nyata bahwa Isa alaihissalam betul-betul seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia menolaknya. Qalu hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata. Hadza sihrun mubin. Ya. Jadi sihir itu esensinya apa itu? Ya. Sesuatu yang palsu. Ya. Sesuatu yang kalau istilah surat Toha yukhayyalu ilaihi. Sihir itu adalah kalau istilah orang Indonesia ini ilusi, ya. Sesuatu ilusi, bukan suatu hal yang nyata. Maka mungkin di zaman ini orang-orang tidak menuduh Al-Quran sihir, ya. Walaupun di zaman Rasulullah Al-Quran dituduh sihir juga terjadi. In hadza illa sihru yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ya. Jadi memang tidak disebut sihir, ya. Tapi sikap manusia terhadap Al-Quran yang menganggap Al-Quran hanyalah omongan kosong, ya, petunjuk hidup kosong,
nggak ada hakikatnya, ya. Maka sungguhnya memiliki kesamaan dengan kata secara esensial punya kesamaan dengan sihir, ya. Orang yang menuduh Al-Quran, ya, tidak akan bisa membuktikan, ya, bahwa Al-Quran ini bisa membawa kebaikan, ya, bagi kehidupan manusia. Ini sungguhnya juga sama, ya. Ya. Bahkan ya dengan zaman YouTube ini, ya, tidak sedikit orang-orang yang mengungkapkan mengecam kehidupan berislam, ya, itu suatu mimpi belaka, ya. Ya, silakan lihat di YouTube itu banyak sekali, ya. Kadang-kadang dengan sebutan Gus Fulan yang mengecam habis, ya, mengecam habis apa yang pernah terjadi dinamika kehidupan umat Islam di zaman Utsman, di zaman Ali, di zaman Bani Umayyah, di zaman Abbasiyah, dengan mengatakan udah jelas-jelas katanya sistem khilafah di zaman Bani Utsman, Ali, dan seterusnya, pembunuhan Husain bin Ali, itu kan waktu itu atas nama khilafah katanya, atas nama sistem Islam. Kok bisa-bisanya ada umat manusia sekarang masih mendamba-dambakan sistem Islam, padahal sudah jelas sistem Islam udah hancur-hancuran seperti yang terjadi di mulai zaman Utsman bin Affan sampai zaman apakah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, bahkan juga di Spanyol, bahkan juga di Khilafah Utsmaniyah dan seterusnya. Ya. Ini juga hampir sama seperti orang yang menuduh Al-Quran hadza sihrun mubin. Ya. Oleh karena itu ada beberapa catatan penting ketika kita mendengar ungkapan-ungkapan orang-orang yang tidak saja menolak, bahkan menuduh sistem kehidupan Islam dengan sistem yang jahat dan seterusnya. Ya. Yang paling utama adalah, ya, menjalankan sistem Islam itu sebelum berbicara masalah hasil, dampak, dan seterusnya, aslinya adalah penghambaan diri kepada Allah. Ya. Aslinya adalah itu cara manusia mengungkapkan, ya, penghambaannya, penyerahan dirinya kepada Allah, sehingga dia ingin terapkan sistem kehidupan Islam. Sebelum yang lain-lain, tujuannya adalah, ya, ingin tunduk kepada Allah. Ya. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang sudah pikirannya terasuki oleh sistem liberal. Ya. Oleh karena itu, terhadap orang-orang yang menolak Al-Quran, Allah katakan begini, fahal antum muslimun. Ya. Ya. Ketika Allah katakan, coba kamu niru Al-Quran 10 ayat aja. Nggak bisa kan? فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. Karena kamu nggak bisa niru Al-Quran, maka yakinilah bahwa Al-Quran ini adalah ilmu Allah dan kamu nggak punya ilmu apa-apa.
Mau nyerah enggak? Fahal antum muslimun. Ya. Fahal antum muslimun. Ya. Mau menundukkan diri enggak? Mau menyerahkan diri enggak? Jadi menerapkan kehidupan Islam sebelum yang lain-lain masuk. Menjamin ekonomi, menjamin ini, menjamin itu. Sebagai bentuk tunduk kita kepada Allah. Nah, inilah yang tidak diinginkan oleh para pembenci syariat Allah. Maka dipalingkan. Enggak, ini Al-Quran hanyalah omong kosong. Asatirul awwalin. Hadza sihrun mubin. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, ya. Kalau ada orang-orang yang menghina Al-Quran, menghina sistem Al-Quran dengan penghinaan yang luar biasa kebenciannya, ya, maka kita harus yakin yang salah bukan sistemnya, yang salah adalah masyarakatnya. Yang salah adalah masyarakatnya. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah dikritik. Ya. Ali, kamu itu kan istilahnya apa ya? Kamu itu kan termasuk binaan-binaan Rasulullah yang spesial. Pokoknya kalau ada disebut Abu Bakar, pasti maksudnya adalah Umar, Utsman, Ali. Ya. Tapi kenapa di zamanmu masyarakat, ya, masyarakatnya kacau? Di zaman Abu Bakar bagus, di zaman Umar bagus, di zaman Utsman akhir-akhir mulai nggak bagus, di zaman Ali lebih nggak bagus lagi, dan seterusnya. Ya, maka Ali hanya maka Ali mengingatkan yang salah adalah orangnya, ya, bukan sistemnya. Ya. Apa jawab Ali? Kenapa di zaman Abu Bakar bagus? Karena masyarakatnya bukan nyombongin diri nih, masyarakatnya kayak saya semua. Ya. Di zaman saya masyarakatnya kayak kalian ini, ya. Ada bandel-bandel ini diatur. Ya, jadilah kayak begini. Ya. Jadi ingat, ya, pembulian terhadap syariat Allah yang memang dengan bebas dilakukan oleh orang-orang liberal di YouTube, kembalikan kepada orang-orangnya. Ya. Yang ketiga, ibu-ibu, kalau kita mendengar pembulian seperti itu, nggak apa-apa bikin berbandingan, ya, bikin berbandingan, ya. Nah, kalau kamu sebut sistem khilafah itu jelek, ini membunuh ini membunuh ini, dan seterusnya. Padahal itu katanya sistem Al-Quran dan seterusnya. Nah, apalagi dengan sistem selain khilafah, hancur sehancur-hancurnya manusia itu. Ya. Ya. Memang sistem khilafah juga, ya, katakan di zaman tertentu ada catatan-catatan. Ya. Ya. Tapi catatan-catatannya tidak akan pernah separah, ya, apa yang terjadi sekarang. Ya. Sebutlah pembunuhan. Ya. Pembunuh memang di zaman khilafah pernah mengalami degradasi moral luar biasa. Tapi pembunuhan itu hitungannya masih bisa per tahun sekian. Ya, sebetulnya di Arab Saudi zaman dahulu ini tahun 80-an pembunuhan itu kurang lebih terjadi 10 tahun sekali. Ya. Sekarang udah
mungkin setahun ya. Tapi di zaman yang di negeri yang tidak ada hukum Allah di dalamnya, maka pembunuhan itu, perzinahan itu terjadinya sudah per menit bahkan per detik. Di menit ini di sana pembunuhan, di menit ini di sana perzinahan, di menit ini pencurian, di menit ini perampokan dan lain sebagainya. Ya, sampai penjara-penjara pun mengalami kesulitan menampung para penjahat itu. Ya. Jadi tetap nggak mungkin sama. Ya, tetap bersama sistem kehidupan Islam, bersama khilafah Islamiyah jauh lebih membawa kebaikan kepada umat manusia. Namun manusia selalu berusaha mengecilkan, meremehkan, bahkan menghina wahyu Allah itu yang disebut dengan bayinat. Hadza sihrun mubin. Inilah sihir yang nyata. Ya. Oleh karena itu Allah katakan, fahal antum muslimun. Ya. Kalau mau beriman kepada wahyu Allah harus diawali dengan penyerahan diri kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah, pengakuan bahwa dari Allah itulah yang terbaik. Ya. Maka jangan coba-coba ingin beriman kepada Allah, tapi belum udah nuntut. Ya. Benar nggak kalau saya rajin bersama Al-Quran, saya bisa begini, saya bisa begitu. Ya. Seperti orang-orang Quraisy di Al-Isra 90. Ya. Kalau kamu memang seorang nabi, coba bisa nggak kamu punya rumah ada sumber matanya? Bisa nggak kamu punya kebun-kebun kurma dan dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kecil? Ya. Waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Ya Rasulullah nggak akan meladeni begini. Kalau mau beriman aja. Tundukkan dirimu kepada Allah. Kalau pakai syarat-syarat begini, ya ibaratnya ini negeri kalau diatur dengan Islam, bisa nggak langsung menyelesaikan pinjaman yang mencapai berapa katanya? 7.000 triliun berapa ya. Ini loh. Yang kalau yang begitu-begitu Islam tidak meladeni orang-orang seperti ini. Ya. Tundukkan dirimu dulu kepada Allah. Di situ nanti Allah akan menolong hamba-hambanya untuk mengatur kehidupan dengan wahyunya insya Allah. Demikian ibu-ibu jamaah rahmatullah. Mohon maaf atas keterbatasan suara ini. Semoga tetap bisa difahami insya Allah. Dan mohon maaf juga belum bisa melayani tanya jawab. Ya. Jadi mohon izin langsung saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.